Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya, kita bertemu kembali di sini dan insyaallah ini adalah pertemuan yang kedua untuk pelajaran sastra Arab. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu ilmu ma'ani. Kemudian kita juga sudah sedikit membahas tentang uslub, terutama uslub khobar. Dan nanti insya Allah kita akan mencoba menguraikan ya, apa itu uslub khobar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca contoh daripada uslub khobar. Al-amthilah, ya, kita akan membaca ulang. Damma rajulun dunya, seorang laki-laki mencela dunia. Damma itu mencela. Inda Aliin ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu faqala Ali, ad-dunya daru sidqi liman sadaqaha wa daru najatin liman fahima anha wa daru ghina liman tazawwada minha wa mahbitun wahyillah wa musalla malaikatih wa masjidu anbiya'ih wa majjaru awliya'ih rabbihu fiha rahmah waqtasabu fiha al-jannah. Ali, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, ad-dunya daru sidqi liman sadaqaha. Dunia adalah tempat kejujuran bagi orang yang jujur. Wa daru najatin liman fahima anha. Dan tempat keberhasilan bagi orang yang memahaminya. Wa daru ghina liman tazawwada minha. Tempat kecukupan bagi orang yang berbekal. Wa mahbitun wahyillahi. Tempat turunnya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa musalla malaikati wa masjidu anbiya'i wa majjaru awliya'i. Tempat sholatnya bagi para malaikat dan masjid bagi para nabi-nabinya, dan tempat perniagaan wa majjaru awliya'i, tempat perniagaan bagi para walinya. Rabihu fiha rahmah waqtasabu fihal jannah. Mereka meraih rahmat di dalamnya dan mengupayakan surga di dalamnya. Ini arti daripada contoh uslub khobar. Kemudian apa maksudnya? Sebelum kita masuk ke maksud, kita lihat dulu tarjamatul qail. Di sini ada yang mengatakan, ya, biografi yang mengatakan, huwa Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ibnu Amir Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zawju ibnatihi Fatimah, dan suami dari anak beliau, anak Rasulullah, yaitu Fatimah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah anak paman, artinya sepupu Nabi. Ya, Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi. Wa zawju ibnatihi Fatimah. Kemudian Ali juga merupakan menantunya. Di sini disebutkan zawju ibnatihi, suami daripada anaknya, anak Rasulullah, yaitu Fatimah. Awwalu man aslama minas sibyan. Beliau, sahabat Ali, adalah orang yang masuk Islam minas sibyan, dari kalangan anak-anak. Wa rabiul khulafa'ir rasyidin. Kemudian
Dia merupakan khalifah yang keempat daripada Khulafaur Rasyidin. Kana khatiban balighan wa syuja'an. Beliau juga merupakan seorang khatib yang baligh. Ya, ini ucapannya yang baligh. Wa syuja'an, dan pemberani. Tuwfiya fi Ramadan sanata arba'ina hijriyah. Ya, arba'ina fil Kufah. Beliau wafat. Ya, beliau meninggal di bulan Ramadan pada tahun yang ke-40 Hijriah. Fil Kufah, di Kufah. Kemudian yang berikutnya ma'anil mufradat. Makna-makna kosakata. Ya, di sini ada kosakata yang terdapat dalam contoh tadi yang telah kita baca. Ada kata dzamma yadummu damman. Ini artinya adalah mencela. Aba, ya, mencela. Aksuha madaha, memuji. Ya, lawan katanya adalah madaha, memuji. Kemudian ada kata sidqin, artinya jujur. Sodako yasduku sidqon, ya, berbuat jujur. Wasidqu aksuha audidduha al-kadhib. Jujur lawannya adalah al-kadhib, dusta atau bohong. Kemudian tazawwada yatazawwadu, artinya berbekal. Akhadha wa nala, ya, mengambil dan memperolehnya sebagai bekal di sini. Wa minhu qauluhu ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, yaitu ketakwaan. Kemudian mahbit itu adalah tempat turun. Min habata yahbitu ay nazala, ya, turun. Wal mahbit ismul makan. Adapun mahbit itu nama tempat, ya, isim makan, ya, isim yang menunjukkan tempat, artinya tempat turun, ya. Maka dunia di sini diartikan sebagai tempat turunnya wahyu Allah. Kemudian maknanya yamdahu Aliyun radhiyallahu anhu ad-dunya. Ali di sini memuji dunia, ya, memuji dunia. Sahabat Ali radhiyallahu anhu memuji dunia. Wa yasifuha bi annaha daru khairin wa manfaatin liman amila fiha bisidqin wa niyatin hasanah. Beliau mensifatinya, yaitu sahabat Ali mensifati dunia bahwasanya merupakan tempat kebaikan dan tempat berbagai macam bentuk manfaat bagi orang yang melakukannya, melakukan kejujuran dan dengan niat yang baik. Wa daru najatin minal asam wad dunub, dan tempat sukses atau selamat dari perbuatan dosa, ya, wad dunub, ya, dosa-dosa, liman adraka annaha tariqun lil akhirah, bagi orang yang meninggalkannya, bagi orang yang meninggalkan dosa-dosa tersebut. Annaha, bahwasanya dunia itu apa? Tariqun lil akhirah, jalan menuju akhirat. Wa fiha al-ghina, dan di dalamnya, di dalam dunia itu juga ada kecukupan. Liman tazawwada bittaqwa, bagi orang yang berbekal dengan ketakwaan. Sebagaimana ayat yang telah kita baca, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Tsumma wasafaha bi annaha mahbitu wahyillah. Kemudian beliau juga mensifati bahwasanya dunia itu mahbitun wahyillah, tempat turunnya wahyu Allah. Wa musalla malaikatih, kemudian tempat sholatnya bagi para malaikat, malaikat Allah. Wa masjidu anbiyaih, masjid-masjidnya para nabi, wa rusulihi, dan utusannya. Wal makan,
dan tempat alladzi akhlasa fihil auliya, tempat bagi para wali yang para wali-wali tersebut merupakan orang yang ikhlas wassalihun, dan mereka adalah orang-orang yang soleh, al-ibadata li rabbihim, yang beribadah kepada Rabb mereka, fasyammilahum birahmatih, dan mereka mendapatkan rahmatnya, wa adkhalahum jannatah, dan mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada contoh uslub khobar yang telah kita baca, sebagaimana sahabat Ali mengatakan bahwasanya dunia itu merupakan tempat kebaikan-kebaikan. Kemudian, apa itu uslub khobar? Maka insya Allah pada kali ini kita akan membahasnya ta'rif uslubil khobar, pengertian uslub khobar. Apa itu uslub khobar? Yadummun nasu majmu'atan minal akhbar fi wasfid dunya. Ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha wa darun najatin liman fahima anha ila akhirih. Wahia kama tara akhbarun tahtamilus sidq wal kadib. Di dalam teks tadi mencakup kumpulan daripada berita-berita fi wasfid dunya, di dalam mensifati dunia. Ya, sahabat Ali tadi telah mensifati dunia. Ya, maka teksnya itu mengkabarkan tentang pensifatan dunia. Ad-dunya daru sidqi liman sadaqaha wa darun najati liman fahima anha ila akhirih. Wahia kama tara, sebagaimana yang kamu lihat, akhbarun tahtamilus sidqa wal kadhib. Di situ ada berita-berita yang mengandung kebenaran, bisa jadi kebohongan. Dunnan nadhar ilal qail, tanpa melihat kepada siapa yang mengatakannya. Fa in kanat mutabiqatan lil waqi' fa hiya akhbarun shadiqah, wa in kanat mukhalafatan lil waqi' fa hiya kadhibah. Apabila berita yang dikabarkan tadi mutabiqah, sesuai dengan lil waqi', kenyataannya, fa hiya akhbarun shadiqah, maka itu termasuk berita yang benar. Wa in kanat mukhalifah lil waqi' fahiya kadzibah. Apabila berita yang diberitakan tadi adalah mukhalifah lil waqi', menyelisihi kenyataannya, artinya tidak sesuai dengan kenyataan, fahiya kadzibatun, maka itu termasuk berita yang bohong. Fabihada, oleh karena ini, nastati'u an nu'arrif, kita bisa mengartikan al-khobar, bahwasanya yang namanya khobar atau berita, bi'annahu kullu qalin yahtamilu sidqa wal kadhib lidatihi bisarfin nadhar an qailih, wa hadha huwa ta'riful khobar inda ulama'il ma'ani. Ya, kalam atau ucapan yang bentuknya adalah khobar atau berita adalah apa? Kullu qaulin yahtamilu sidqa wal kadhib, setiap pembicaraan yang mengandung kebenaran maupun kebohongan. Ya, di sini tanpa melihat siapa yang mengatakannya. Wa hadha huwa ta'riful khabar 'inda ulama'il ma'ani, dan ini adalah pengertian daripada khabar atau berita 'inda ulama'il ma'ani, menurut ulama ahli balaghah, yaitu ilmu ma'ani. Ya, inilah pengertian daripada uslub khobar. Jadi, ketika berita tersebut sesuai kenyataannya, maka merupakan berita yang benar. Apabila menyelisihi kenyataannya, maka merupakan berita yang bohong. Adapun pembicaraan atau berita yang mengandung kebenaran maupun kebohongan, maka itu disebut dengan khobar. Ya, itulah yang disebut dengan uslub khobar, pemberitaan. Ya, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan macam-macam atau pembagian daripada uslub
khobar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.